Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan pemeriksaan refleks, Pak ya. Nah, untuk itu saya minta selama pemeriksaan Bapak santai aja, relax ya. Jadi kalau diperiksa juga jangan dikakukan ototnya, jangan takut. Bapaknya santai aja. Nanti akan dilakukan pengetokan pada beberapa bagian dari tubuh Bapak. Tidak sakit, jadi gimana, bersedia? Siap. Ya, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan pemeriksaan refleks dinding perut. Ini adalah refleks superficial dengan cara silakan dibuka bajunya, Pak. Karena harus dibuka ya untuk lihat perutnya. Ikat pinggangnya bisa dibuka juga, Pak. Pada pemeriksaan ini kita akan melakukan 3 refleks, yaitu 1 refleks epigastrik. Dengan cara kita menggoreskan alat refleks ini, bisa berbentuk seperti ini, bisa berbentuk seperti ini ya. Kalau saya lebih senang pakai yang ini. Nah, kita akan menggoreskan di dinding perut pasien mengarah dari bawah sifoideus ini menuju ke umbilikus. Dan kita harus melihat refleks dari otot di perutnya ya. Saya mulai untuk epigastrik. Nah, harusnya kalau kita gores gini, Bapak jangan ditahan perutnya ya, santai aja. Nah, kan kelihatan ya, ada pergerakan dari umbilikusnya. Itu untuk refleks epigastrik ya. Jadi kita goreskan dari arah bawah sifoideus menuju ke umbilikus. Nah, yang kedua adalah refleks hipogastrik. Untuk refleks hipogastrik ini kita menggores dari ujung setara dengan umbilikus, dari ujung sini ke arah umbilikus. Kita lihat reaksinya kontraksi dari otot dinding perutnya. Nah, sudah kita lihat dan kita harus melakukan pada kedua sisi ya. Tadi pada sisi yang sebelah kanan, sekarang pada sisi yang sebelah kiri. Kita gores juga. Nah, ini harus sama kiri kanan ya. Ini kelihatannya dua-duanya sama. Nah, yang ketiga kita lihat refleks dari hipogastriknya ya. Jadi bisa dibuka sedikit ya Pak ya, diturunkan sedikit. Nah, ini bisa kita gores dari ujung sini ke arah sama, ke arah sana, lihat kontraksinya. Bisa juga begini. Bisa juga kita menggaris di sampingnya. Nah, reaksinya sama ya, ada kontraksi dari otot dinding perut. Jadi itu mungkin untuk refleks dinding perut. Jadi ada refleks untuk hipogastrik, untuk epigastrik, untuk yang mesogastrik. Untuk mesogastrik kita lihat dari sejajar umbilikus saja. Nah, kita lihat reaksinya, kemudian dari sisi yang lainnya. Ya. Untuk pemeriksaan refleks biceps ini, pasien bisa duduk atau bisa sambil tidur ya. Kita lakukan yang sambil tidur dulu ya. Jadi misalnya pada pasien stroke yang sulit duduk, kita bisa lakukan sambil tidur. Nah, untuk ini bisa dibuka nggak Pak Budi? Pada pemeriksaan refleks ini, semua otot yang akan kita periksa refleksnya harus dalam keadaan istirahat ya, tidak boleh kontraksi. Kemudian kita ambil posisi yang enak ya. Jadi untuk pemeriksaan biceps kita lakukan fleksi dan sedikit pronasi. Kemudian ini bisa kita tahan dan ibu jari kita juga bisa ditaruh di ujung otot bicepsnya, supaya kalau refleksnya menurun kita masih bisa merasakan ya. Kalau refleksnya positif itu berarti ada kontraksi dari otot bicepsnya, kadang-kadang sampai ekstremitas yang bawahnya bergerak ya. Kalau yang refleksnya menurun itu kita bisa rasakan dari jari kita yang di sini ada kontraksi atau tidak ya. Jadi kita ketok di bicepsnya. Nah, di sini kan kita lihat ada kontraksi dari otot bicepsnya. Kalau untuk triceps
Ini kita lakukan sama dengan memegang tendo dari tricepsnya. Ini sebetulnya untuk menghindari sakit karena pukulan pada pasiennya, juga untuk tadi melihat kalau ada hiporefleksi kita masih bisa merasakan dengan jari kita. Nah, ini kalau sampai terlihat ada gerakan di bawahnya, sekali lagi saya kerjakan. Ini kita lihat ada kontraksi dari otot tricepsnya, ada gerakan dari lengannya sedikit ke atas, itu masih normal ya. Satu lagi Pak. Untuk sisi yang satunya kita lakukan dengan cara yang sama. Nah, ini kita ketok pada tendonya dan ada pergerakan dari ekstremitasnya. Tapi yang perlu kita lihat adalah kontraksi dari otot bicepsnya. Ini untuk yang triceps, kita ketok juga di daerah triceps. Kita lihat ada kontraksi dari otot tricepsnya dan tangannya sampai bisa bergerak ke atas. Kemudian untuk yang brachioradialis, ini kita ketok di daerah brachioradialisnya. Satu lagi. Kita lakukan pengetukan di daerah sini. Nah, ada nih ketukan traksinya. Untuk pemeriksaan refleks KPR atau knee-piece reflex, di sini kita ketok, kita lihat otot quadriceps femorisnya ya. Kita ketok di bagian bawah patelanya dengan mengangkat sedikit daripada tungkai atasnya. Kita ketok, kita cari biasanya di sini, dan kita lihat kontraksi dari otot quadriceps femorisnya. Kalau kuat sampai mengangkat ya. Kita harus bandingkan kiri dan kanan, karena kadang-kadang kita bisa menemukan di satu sisi meninggi, di satu sisi tidak, berarti ada kelainan di sisi yang lainnya. Pada refleks ini kita lihat kalau normal berarti tidak ada gangguan pada jaras tadi eferen dan aferennya. Tapi kalau misalnya ada lesi perifer di jaras perifer, refleksnya akan menurun karena tonus dari ototnya juga menurun. Tapi kalau lesinya di sentral, itu biasanya refleksnya justru meningkat karena tonus dari ototnya juga meningkat, maka reaksinya juga akan meningkat. Ya, pada pasien ini normal. Nah, sekarang untuk memeriksa refleks Achilles, ini kita bisa diketok di mana ya pasiennya. Jadi bagian kaki kita pegang dan kita regangkan sedikit tendo Achillesnya, kemudian kita ketok ya. Nah, kita lihat ada kontraksi dari gastrocnemiusnya. Kita lakukan pada kedua sisi. Ini juga ada kontraksi dari gastrocnemius. Kadang-kadang pemeriksaan refleks ini lebih mudah juga kalau dilakukan sambil pasiennya duduk ya. Kemudian sama yang kita tahan. Jadi lengan bawahnya kita tahan dengan jari kita. Nah, si jempol kita nempel di biceps ini, di ujungnya. Ini bisa kita ketok. Nah, kita lihat kontraksinya dan juga reaksi dari lengannya. Begini. Ya. Untuk triceps sama, kita lakukan pengentokan dari sini. Untuk brachioradialis, nah ini lebih jelas ya. Kita bandingkan kedua sisi. Megangnya bisa begini, bisa kita taruh di tangan kita begini. Kita lihat kontraksinya. Kemudian ini kita lihat kontraksinya. Untuk yang, nah kadang-kadang pasien tegang ya, tegang karena dia ketakutan atau apa, jadi kontraksi keras. Nah, untuk itu kita harus alihkan perhatiannya, dialihkan perhatiannya atau pasien suruh melakukan gerakan. Nah, Bapak tarik kedua jari ya, supaya dia konsentrasinya ke sana. Nah, jadi kita bisa mengetok.
Kita lihat ya, ada kontraksi dan ini juga mengayun. Jadi lebih mudah kalau sambil duduk sebetulnya. Tapi kalau kondisi pasien nggak bisa duduk ya sulit. Nah ini kita lihat kontraksinya dari sana. Ya. Untuk Achilles ini juga kita lebih enak sambil duduk ini, sambil duduk ya. Ini kita tahan, ini kita ketok. Akan kelihatan juga. Ya. Sekarang coba sambil tengkurap, itu akan lebih enak juga diperiksa tendon Achilles. Nah, jadi tungkai bawahnya kita fleksikan sedikit. Ini kakinya juga kita bikin dorsifleksi supaya meregang tendon Achillesnya kita ketok. Nah, kelihatan kan kontraksi dari gastrocnemius atau gerakan dari tungkai dari kakinya, ya kelihatan ya. Dan ini juga sama, atau lebih tinggi ini bisa. Nah, lebih jelas kan kontraksi dari otot gastrocnemiusnya dan dari dorsofleksi dari kakinya. Saya kira sudah selesai Pak, silakan duduk. Sekarang kita periksa refleks patologis. Ini akan muncul kalau ada gangguan di jaras antara medula spinalis sampai ke otak. Di sini kita bisa lakukan pemeriksaan Babinski yang dilakukan dengan menggoreskan ujung tajam dari refleks hammer dari mulai tumit. Ini kita goreskan, tapi tidak boleh terlalu ditekan ya, nanti pasiennya sakit. Asal menggores saja. Kita goreskan, nanti di bawah tulang metaphalanx ini kita belokkan sampai ke jari yang ketiga. Kalau positif dia akan mendapat reaksi dorsofleksi dari ibu jari dan jari-jari ini akan melebar fanning seperti kipas. Jadi ya ini kalau positif ya. Saya ulangi lagi. Ini Babinski ya, dari tumit menelusuri pinggir, kemudian kita putar di sini sampai di sini. Kalau positif ini akan dorsofleksi ya. Yang kiri sama. Nah sekarang Bapak ini ya, dia pura-pura positif ini. Saya akan memperagakan bagaimana kalau refleks patologis itu positif. Tapi di sini pasiennya pura-pura positifnya nggak positif itu. Di sini sama kita gores di sini ya Pak. Ya ini kalau positif begini ya. Sekali lagi ya biar jelas. Ya. Itu kalau sendok sama saja, tapi di sini yang digores dari medialnya ya. Sama dari sini dari tumit sampai ke ujung jari pertama. Reaksinya akan sama. Jadi reaksinya akan sama, sopa. Nah, sama akan begitu. Digoresnya di pinggir medial ya, dari tumit sampai ke bawah ibu jari. Kita lakukan pada sisi yang ini. Ya. Setelah itu ada tes Gordon. Nah, pada tes Gordon ini kita akan menekan betisnya, gastrocnemiusnya ditekan dengan keras. Nah, kalau positif reaksinya sama. Ya, itu kalau positif ya. Ini tes Gordon, kita bandingkan kiri kanan. Ya. Sekarang ada tes Oppenheim. Nah, Oppenheim itu kita goreskan di antara tulang tibia berada di antara dua jari kita, dua jari 2 dan 3. Ini kita goreskan berjalan ke bawah, reaksinya sama. Di sini juga akan ya. Satu lagi adalah refleks Schiffer. Nah, Schiffer ini yang ditekan adalah Achillesnya. Ditekan, reaksinya sama. Ya. Ini juga ditekan, reaksinya akan sama. Ya. Jadi untuk pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis mungkin gitu ya, sudah selesai. Nanti silahkan Anda memeriksa pada pasiennya atau temannya sendiri.
pada kesempatan ini kita akan melakukan tes kaku kuduk, tes rangsangan meningeal. Ya. Rangsangan meningeal itu akan muncul kalau terjadi rangsangan pada radiks dari syaraf yang terkena di situ. Misalnya pada kaku kuduk itu dari radiks servikal, pada pemeriksaan Kernig itu dari radiks Achilles ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk. Ini biasanya kalau terjadi gangguan di medula spinalis atau cairan medula spinalisnya ya. Juga gangguan di tulang vertebra servikal. Sebelum kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk, kita lakukan dulu pemeriksaan apakah ada kuduk kaku. Karena biasa pada orang lanjut usia itu sering ada kuduk kaku yang disebabkan oleh karena kekakuan dari otot-otot di sekitar leher. Ya. Untuk melakukan itu biasanya kita lakukan dari atas, kepalanya kita gerakan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau tidak ada rasa penahanan juga bisa dilakukan dengan gentle, dengan tenang. Itu berarti tidak ada kuduk kaku. Nah, sekarang baru kita lakukan pemeriksaan kaku kuduk ya. Nah, di sini biasanya kita taruh lengan kita di proses sifilius di tengah ini. Kemudian satu tangan kita letakkan di bawah kepalanya pasien. Ini di sini. Kita akan menggerakkan kepalanya dan mengusahakan supaya dagunya melekat di dadanya. Nah, kalau normal bisa sampai dagunya bisa melekat. Tapi kalau ada rangsangan meningeal, bisa ada radang di meningen atau ada di gangguan di radiks, radiksnya terjepit atau apa, biasa timbul rasa nyeri sehingga pasien menahan ya. Nah, pada keadaan gini dia akan menahan karena sakit ya. Jadi di sini kaku kuduknya positif ya, karena ada tahanan ya. Nah, sambil melakukan tes kaku kuduk ini, kita lihat ujung dari tungkai bawahnya. Apakah ada perubahan? Dia karena menahan sakit juga akan mengangkat sedikit ya. Di sini mah normal ya. Kalau sakit dia akan mengangkat sedikit. Nah, kemudian untuk tes Grudzinski yang 2 itu dengan cara kita mengangkat tungkai bawah ya. Kita lakukan sekalian memeriksa tadi Kernig ya, tes Kernig. Jadi ini kita angkat. Nah, biasanya kalau ada rangsangan meningeal, pasien akan mengeluh sakit sampai di bawah 70 derajat ya. Kalau dia bisa lepas daripada 70 derajat ke atas, berarti tidak ada tahanan untuk radiks di ekstremitas bawah. Nah, untuk Kernig ini atau Grudzinski 2 ini kita tekuk sampai 90 derajat, kemudian kita angkat. Nah, kalau positif, yang di sini akan ada reaksi bergerak, ya bisa angkat atau bisa bergerak karena sakit. Ya. Caranya jadi begitu. Jadi sekalian tes Kernig ya. Nah, untuk tes Kernig ini kita lakukan ditekuk dulu supaya nggak sakit, sehingga tungkai atas bisa 90 derajat terhadap tubuh. Kemudian ini kita angkat. Nah, kalau bisa sampai lurus itu artinya normal. Kalau misalnya sampai kurang dari 135 derajat dia kesakitan atau ada tahanan, itu berarti Kernignya positif. Dan kita lihat ujung kaki ini ya. Biasanya di situ akan ada pergerakan kalau nyeri untuk menahan sakit. Nah, untuk Grudzinski 3 itu biasanya pada orang dewasa tidak muncul ya. Kalau pada anak-anak sering muncul. Kita tekan di atas simfisis, nanti akan muncul gerakan dari tungkai bawahnya. Maaf lupa ya, tekan di sini. Nah, kalau positif dia akan mengangkat. Kali ini negatif, jadi enggak kan. Kalau pada positif dia akan bergerak lah, mungkin nggak sampai mengangkat tapi bergerak, ada reaksi di atas simfisis. Mungkin untuk rangsangan meningeal itu sudah cukup. Ya, cut. Sekarang kita akan melakukan tes untuk koordinasi. Tes koordinasi ini ada 2 macam, yaitu tes koordinasi yang equilibrium, berarti melihat keseimbangan, dan satu lagi yang non equilibrium.
Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaan yang equilibrium dulu ya. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus menerangkan ke pasien bagaimana cara pemeriksaan akan dilakukan dan juga minta persetujuan apakah pasien setuju tidak diperiksa itu ya. Nah, untuk tes koordinasi ini kita lihat apakah pasien bisa berdiri dengan simetris ya, tidak terjatuh ke kiri atau ke kanan. Nah, itu ada dua tes, satu tes yang equilibrium, itu tadi yang melihat keseimbangan di dalam berdiri maupun berjalan ya. Nah, coba sekarang Bapak kakinya dirapatkan, tangan bisa di pinggir badan atau bisa di dada ya. Nah, bisa di dada atau di pinggir badan. Nah, sekarang Bapak buka mata, tahan ya Pak ya, saya akan dorong sedikit. Pasien tetap tegak ya. Kita dorong juga dari sebelah sini, pasien tetap tegak ya. Jadi artinya robotnya bagus. Tutup mata sekarang. Nah, sekarang kita lihat dalam tutup mata, sama kita lakukan pendorongan kiri kanan ya. Karena untuk koordinasi, udah tangannya ke bawah nih. Untuk tes koordinasi ini atau untuk koordinasi ini diperlukan kerjasama antara mata, telinga dan alat keseimbangan di tulang belakang ya. Makanya tadi dicoba dengan mata tertutup tanpa bantuan dari penglihatan, dia masih bisa tegak atau tidak. Kemudian yang kedua kita lakukan tes tandem. Nah, pada tes tandem ini pasien harus berjalan di satu garis lurus dengan satu kaki menempel di depan kaki lainnya. Jadi tumitnya menempel di ujung kakinya ya Pak ya. Nah, Bapak lihat ke depan. Yuk, silahkan balik. Ya, bagus. Sekarang Bapak berputar. Ya, mungkin dilanjutkan. Ya. Tes tandem ini bisa dilakukan secara ke depan dan ke belakang, bisa juga ke samping ya. Ke samping Bapak sama aja bergerak ke samping. Ya, gitu. Ya. Sekarang kembali lagi ke sini Pak. Jadi secara di garis lurus tanpa jatuh. Saya kira itu. Kemudian yang kedua untuk tes yang non equilibrium, yang bukan keseimbangan tapi ketepatan melakukan gerakan. Jadi mungkin bisa sambil duduk atau sambil berdiri juga boleh. Enaknya sambil duduk ya. Dulu. Untuk tes yang non equilibrium ini akan kita lakukan tes hidung telunjuk hidung, itu satu. Yang kedua hidung telunjuk. Yang ketiga adalah pronasi dan supinasi ya. Nah, sekarang untuk tes itu pakai jari sendiri Pak. Jadi menunjuk ke telunjuk, ke hidung, ke telunjuk lagi ya. Silakan ya, bagus. Sekarang ke tangan yang lainnya ya, bagus. Sekarang tes telunjuk hidung. Jadi Bapak menunjuk telunjuk saya lalu ke hidung Bapak. Satu-satu aja. Ke telunjuk saya lalu ke hidung Bapak, ya. Ya, bagus. Satu lagi. Jaraknya kurang lebih 30 cm ya. 30 cm ya, ke hidung. Ya. Sekarang untuk pronasi supinasi ya. Untuk pronasi supinasi, tangan Bapak di telapak terbuka, kemudian tertutup, terbuka, tertutup, harus sama-sama ya Pak ya. 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 Bisa juga kita tepukan di paha, coba Pak. Ini kita bisa dengar juga iramanya ya. Apakah iramanya sama ya? Ini bagus, normal. Yuk. Sekarang akan kita lanjutkan tes tumit lutut. Silakan Bapak tidur ya. Sekarang kita akan melakukan tes tumit lutut ya. Tumit lutut itu dengan cara meletakkan tumit di lutut sisi sebelahnya, kemudian didorong ke bawah sepanjang tulang tibia, ke atas lagi. Nah, kalau normal dia bisa lurus di satu garis ya, lagi Pak. Nah, ini normal ya. Tapi kalau tidak normal, dia di sini akan bergerak gitu ya.
Tidak bisa lurus di satu tempat. Yuk, satu lagi. Ya. Ya. Saya kira sudah cukup untuk tes koordinasinya ya. Nah, sama di sini tes untuk yang non equilibrium, kita lihat duduknya ya. Jadi pasien duduk di sini dia bisa tegak dan statis ya, diam ya, tidak goyang-goyang ya. Kalau ada gangguan koordinasi biasanya duduknya agak swinging gitu, agak bergerak. Kemudian kita lihat sekarang apakah koordinasi dari jari-jarinya baik. Dengan cara minta Bapak ini membuka kancing, coba Pak. Nah ini kan Bapak bisa dengan cepat membukanya. Tutup lagi Pak. Nah kalau ada gangguan koordinasi di sini biasa kesulitan untuk membuka kancing, koordinasi antara dua jarinya, dua tangannya itu mengalami kesulitan. Tapi untuk pemeriksaan koordinasi ini ada syaratnya. Pertama, motoriknya harus kekuatannya normal. Ya. Jadi kalau pada pasien dengan kekuatan tidak normal, mungkin karena kelemahannya dia tidak bisa melakukan gerakan dengan baik ya. Jadi mungkin karena lemahnya dia jadi gerakannya seperti yang gangguan koordinasi. Jadi syaratnya satu itu, motoriknya harus normal kekuatannya. Saya kira tes koordinasinya sudah cukup. Sekarang kita akan melakukan tes fungsi mental, tes status mental dengan melakukan tes mini mental state examination. Tes ini tujuannya untuk melihat apakah ada gangguan kognitif pada pasien ini. Nah sebetulnya untuk fungsi mental ini yang diperlukan bukan hanya kognitif tapi juga perilaku dan kepribadian ya, di mana dengan keutuhan daripada fungsi kognitif, perilaku dan kepribadian dia akan bisa melakukan aktivitas hidup dengan mandiri. Nah, yang sekarang akan kita periksakan adalah tes status mental. Untuk tes ini ada syaratnya. Pertama, pasien harus sadar penuh. Ya, kalau ada gangguan kesadaran kita tidak bisa melakukan tes ini. Kedua, pasiennya pendidikannya minimal 3 tahun. Jadi dia bisa menulis, bisa membaca, bisa berhitung. Karena pada tes ini akan ada pemeriksaan yang sederhana untuk menulis, membaca, dan berhitung. Kemudian pasiennya bisa bicara, jadi tidak ada afasi, ya, tidak ada gangguan komunikasi yang sentral, tidak ada afasia, dan juga di sini pasiennya harus mau diperiksa ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan ini. Pertama, saya tentu akan menanyakan, tidak boleh juga ada gangguan sensori primer, misalnya tuli atau buta, itu tidak bisa ya, karena pasien kan harus mendengar dan membaca. Saya akan mulai pemeriksaannya. Bapak namanya siapa Pak? Yusuf. Usia? 49 tahun. Ini usia penting karena pada usia di atas 80 tahun itu kita bisa tambahkan nilainya 1 ya. Kemudian pendidikan sampai di mana Pak? SMA. Nah pendidikannya kalau SMA itu berarti 12 tahun. Kalau di atas 12 tahun nilai standarnya itu kita naikkan ya. Kalau untuk yang di bawah 12 tahun itu nilai normalnya antara 24 sampai 30. Tapi untuk yang pendidikannya di atas 12 tahun itu pada nilai 28 kita sudah harus lihat di mana gangguannya ya. Pekerjaan sekarang apa Pak? Swasta, publik. Swasta ya. Kemudian alamat rumah ada ya. Pemeriksaan hari ini tanggal 27 bulan 7 tahun 22. Nah sekarang saya akan menanyakan pada Bapak beberapa hal ya Pak ya. Satu mengenai waktu. Jadi untuk waktu ini kita tanyakan mengenai tahun, bulan, hari, tanggal, itu kita tanyakan satu per satu ya. Sekarang ini tahun berapa Pak? 2020. Ya. Musim apa sekarang? Maret. Oh, bulan apa? Juli. Juli. Tanggalnya Bapak ingat tanggal berapa? 27. Sekarang hari apa Pak? Hari Senin. Senin.
Nah, ini betul semua berarti kita beri nilai 5. Nah, untuk musim sebetulnya tidak terlalu perlu untuk kita yang hanya tidak punya musim ya. Kan ada hujan, ada panas, ada apa. Ini pentingnya untuk yang 4 musim. Kemudian sekarang saya mau menanyakan mengenai tempat ya Pak ya. Nah, Bapak sekarang tinggal di negara mana? Indonesia. Ya, provinsinya Jawa Barat. Jawa Barat, kotanya. Bandung. Ini Bapak ada di mana sekarang? Rumah sakit. Di lantai berapa Pak? Lantai 3. Ini juga semuanya betul, jadi kita beri nilai 5. Jadi setiap satu pertanyaan betul kita beri nilai 1. Tadi masing-masing ada 2 pertanyaan. Ini untuk orientasi. Orientasi itu menggambarkan kesadaran dan pengenalan lingkungannya baik atau tidak. Kemudian sekarang kita beralih ke pemeriksaan memori atau daya ingat. Di sini kita akan menyebutkan 3 kata yang saling tidak berhubungan. Ini untuk melihat registrasinya. Jadi setelah kita selesai, jadi pas setelah selesai saya menyebutkan kata-katanya, Bapak ulangi kata-kata itu, ya Pak ya. Dengarkan baik-baik. Apel, meja, koin. Apel, meja, koin. Ya, 3-3-nya betul, kita beri angka 3. Izin dok. Sekarang kita lanjutkan untuk pemeriksaan atensi dan kalkulasi. Ya, di sini kita akan meminta pasien untuk berhitung mengurangi 100 dengan angka 7 sebanyak 5 kali. Pertanyaan ini tidak boleh kita ulang ya, karena yang diharapkan itu atensi dari pasiennya. Ya. Tapi kita boleh tanya ke pasiennya, mengerti nggak pertanyaan ini, ya Pak. Jadi sekarang saya akan minta Bapak untuk berhitung mengurangi angka 100 dengan angka 7 berturut-turut sampai 5 kali. Ya, jadi 100 kurang 7 hasilnya berapa? Dikurang 7 lagi, dikurang 7 lagi. Sudah mengerti Bapak? Ya, silakan Pak. 100 dikurang 7. 100 kurang 7, 93. Ya. 93 kurang 7. 80. 93 kurang 7. Nah, itu Berapa aja? Berapa Pak? ya. Berapa? 93 kurang 7. 80. Dekat. 83. 83. Terus 83 kurang 7. 73. terus 64. terus lagi. 53. Nah, di sini biasanya kita yang dianggap betul adalah pengurangan dari angka di depannya, ya. Misalnya Bapak ini tadi 100 dikurang 7 betul 93. Dikurang 7 beliau mengatakan 83. Padahal harusnya di sini 86 ya Pak ya. Ya, jadi ini berarti ini salah. Nah, tapi di sini 83 dikurangi 7 harusnya kalau 83 dikurangi 7 berapa Pak? 70. 76. Nah, tapi di sini Bapak 73 juga, jadi salah lagi ya. Nah, kalau di sini misalnya Bapak 83 terus jadi 76 itu dihitung betul, walaupun 83-nya tadi salah. Jadi angka betul dihitung bila pengurangan dari angka di depannya betul ya. Di sini Bapak hanya betul 1 ya Pak ya, jadi kita kasih angka 1 di sini. Nah, kalau susah ya Pak ya, tadi mungkin berhitung susah karena tidak biasa ngitung Bapak. Boleh juga sekarang saya akan bacakan kata, kemudian Bapak ejak dari belakang ya. Coba kata-katanya dunia. Kalau dari belakang bagaimana? Ya betul. Nah, ternyata Bapak kalau disuruh menghitung mundur membaca mundur itu betul ya. Jadi ini diberi koreksi betul ya. Coba sekali lagi, kalau katanya wahyu dibagi ya sudah sekian ya kurang lancar ya, tapi disuruh mengeja
balik itu boleh ya. Kemudian sekarang coba sebut lagi 3 kata yang tadi saya sebutkan. Apa poinnya aja? Ya. Jadi di sini tujuannya untuk mengingat kembali ya, untuk recall, jadi pemanggilan kembali. Tadi mungkin saya di sini kurang juga memberikan instruksi pada saat Bapak coba ulangi lagi 3 kata ini dan harus diingat-ingat karena nanti saya akan menanyakan kembali. Itu harus ada tambahannya ya. Di sini Bapak betul. Nah, kemudian di sini kita ingin tahu apakah Bapak bisa menyebutkan nama-nama benda dengan betul ya. Kalau ini apa Pak? Bukan. Bukan. Kalau ini apa yang saya pakai? Sarung tangan. Sarung tangan. Jadi artinya Bapak bisa menyebutkan nama-nama dengan betul ya. Kita beri angka 2. Kemudian sekarang kita ingin lihat kelancaran dari bicaranya Bapak ya. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa kata. Bapak harus mengulangi kata-kata tersebut dengan lancar ya Pak ya. Namun tanpa bila. Namun tanpa bila. Ya, bagus. Kemudian sekarang saya akan memeriksa apakah Bapak mengerti perintah yang saya berikan ya. Nah, di sini saya akan sebutkan 3 perintah ke Bapak. Setelah selesai saya memberikan perintah, Bapak lakukannya. Ini saya menggunakan kertas ya. Coba Bapak ambil kertas ini dengan tangan kanan, lipat 2, letakkan di lantai. Nah, jadi pengertiannya bagus, Bapak bisa menyebut. Izin aku ikat dulu dong. Sekarang coba Bapak baca. Ini kita untuk melihat apakah dia mengerti apa yang tertulis ya. Baca tulisan ini, Bapak bisa baca. Nah, setelah baca dilakukan perintah yang ada di dalam tulisan ini. Silakan. Pejam. Ya, dibaca dulu. Pejamkan mata Anda. Ya. Jadi Bapak bisa baca dan bisa melakukan ya. Nah, sekarang coba Bapak menulis 1 kalimat ya. Kalimat itu kan ada pokok kalimat, ada predikat ya. Silakan tulis. Boleh di sini. Ya. Di sini Bapak menulis saya sedang diperiksa. Jadi di sini ada pokok kalimat, ada juga predikatnya ya. Nah, sekarang pemeriksaan yang terakhir ini apa ya? Di sini Bapak lihat ada gambar segi 5 yang berpotongan. Coba Bapak tiru gambar ini semirip mungkin ya Pak ya. Di sebelah sini. Ya, di sini memang kita tidak minta harus tepat seperti ini, tapi prinsipnya didapat ya, ada segi 5, 2 segi 5 yang berpotongan di kedua sisinya ya. Jadi untuk tes ini hasilnya Bapak normal ya, jumlahnya 30 ya. Nah, ini angka normal kalau Bapak kan pendidikannya SMA ya Pak ya. Kalau nilainya antara 24 sampai dengan 30 itu Bapak normal ya. Kalau angkanya 17 sampai dengan 23 ini kemungkinan ada gangguan kognitif. Jadi kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan lain ya. Nah, tapi kalau kurang daripada 17 ini sudah pasti ada gangguan kognitif. Jadi mungkin itu hasil dari pemeriksaan. Ini pemeriksaan penapisan. Jadi bukan untuk diagnostik tapi menapis melihat apakah ada gangguan kognitif atau tidak.